Perkenalkan, saya mahasiswa Prodi D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang akan mengenalkan kampus 3 jurusan Gizi. Yuk ikuti saya. Sejarah jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Awal mula pendirian institusi gizi di Jawa Tengah adalah dibentuknya Sekolah Pembantu Ahli Gizi di Pekalongan pada tahun 1983 sampai 1990. Pada Agustus 1983, Kepala Kantor Wilayah Depkes RI Dr. Nardo Gunawan, MPH, meresmikan gedung sekaligus kegiatan akademik Sekolah Pembantu Ahli Gizi Pekalongan. Kemudian pada tahun 1991, SPAG Pekalongan pindah ke Semarang. Seiring dengan peningkatan status dari SPAG menjadi Akademi Gizi. Pada tahun 1993, Akademi Gizi Depkes RI Semarang berubah menjadi Pendidikan Ahli Madya atau PAM Gizi Depkes RI Semarang. Nama institusi PAM Gizi Depkes Semarang tidak bertahan lama karena pada tahun 1997 PAM Gizi berubah menjadi statusnya menjadi Akademi Gizi. Untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan menyiapkan tenaga profesional di bidang kesehatan, Akademi Gizi Kementerian Kesehatan RI Semarang bergabung dengan 10 institusi pendidikan kesehatan lainnya di Politeknik Kesehatan Semarang. Masing-masing akademi tersebut berganti nama menjadi jurusan gizi, seperti Akademi Gizi yang berganti nama menjadi jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Semarang. Peran jurusan gizi ke masyarakat. Hima Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang pernah bekerja sama dengan pihak jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang untuk menjalankan desa binaan di Pedurungan Tengah RW 10. Kegiatan ini berisi tentang penyuluhan tentang piring makanku dan MPASI ke setiap RT yang ada di RW 10 Kelurahan Pedurungan Tengah Semarang. Ada pula kegiatan lain yaitu lomba piring makanku dan pembuatan MPASI di jurusan Gizi Kampus 3 Poltekkes Kemenkes Semarang yang diikuti oleh ibu-ibu perwakilan RT dari RW 10 Kelurahan Pedurungan Tengah Semarang. Pengabdian masyarakat tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa gizi tetapi juga dosennya. Contohnya seperti dosen gizi Poltekkes Kemenkes Semarang membuat jamu untuk pasien isolasi COVID-19. Para dosen memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pembuatan snack sehat untuk peningkatan daya tahan tubuh guna mencegah COVID-19. Keunikan dan keunggulan jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Keunikan jurusan gizi bukan hanya sekedar memasak, tapi kami juga diajarkan untuk menganalisis kandungan gizi dalam makanan, mengenal berbagai mikroorganisme. Selain itu, kami juga belajar tentang cara membuat makanan setengah jadi seperti sosis, nugget, bakso, dan lain-lain, yang nantinya ilmu ini dapat kami terapkan setelah lulus dari Poltekkes Kemenkes Semarang. Dan tentunya, hal itu bisa menjadi bekal untuk menjalankan profesi kami di masa depan nantinya. Kelebihan atau keunggulan jurusan gizi juga terdapat pada prospek kerjanya. Walaupun lulusan jurusan gizi memiliki status sebagai tenaga medis, namun profesi kami ke depannya tidak hanya terpaku pada satu bidang atau sektor saja. Misal rumah sakit, puskesmas, atau klinik saja. Tetapi bisa juga mengajukan diri sebagai volunteer dalam penyediaan pangan di negara berkonflik atau bahkan sebagai pengusaha diet catering. Kampus 3 Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang menyediakan beberapa fasilitas. Fasilitas yang pertama yaitu perpustakaan. Perpustakaan biasanya dikunjungi mahasiswa untuk mencari referensi. Perpustakaan ini juga menyediakan beberapa fasilitas seperti jurnal-jurnal tentang gizi, buku-buku tentang gizi, komputer, ruang baca, dan ruang diskusi. Fasilitas yang kedua yaitu ada fasilitas ibadah untuk umat muslim, yaitu musola. Seperti biasa, musola menyediakan tempat wudhu pria, tempat wudhu wanita, peminjaman alat sholat. Musola ini juga difasilitasi dengan ruangan sholat yang ber-AC.
Yang ketiga yaitu ada fasilitas beberapa laboratorium. Yang pertama ada laboratorium gizi kuliner. Laboratorium ini biasanya digunakan mata kuliah gizi kuliner, perkembangan kuliner, dan dietetik. Fasilitas di laboratorium ini dilengkapi dengan kompor, penggorengan, tempat cuci piring, cerobong asap, dan alat-alat memasak lainnya. Di laboratorium gizi kuliner ini biasanya mahasiswa melakukan praktek memasak. Yang kedua ada laboratorium teknologi pangan. Laboratorium ini biasanya digunakan untuk praktikum percobaan suatu produk pangan. Mata kuliah yang menggunakan laboratorium ini biasanya mata kuliah ilmu pangan dasar dan teknologi pangan. Laboratorium ini juga difasilitasi tempat penyimpanan bahan makanan seperti kulkas. Yang ketiga ada laboratorium kimia. Seperti laboratorium kimia pada umumnya, laboratorium ini berfungsi untuk pengujian kadar gizi yang dilakukan dengan bahan kimia. Mata kuliah yang menggunakan laboratorium ini yaitu mata kuliah biokimia dan kimia pangan. Yang keempat ada laboratorium mikrobiologi. Biasanya digunakan untuk praktikum yang berhubungan dengan biologi. Contohnya seperti mengamati dan menguji bakteri. Yang kelima ada laboratorium penilaian status gizi. Laboratorium ini biasanya digunakan untuk praktikum menilai status gizi seseorang. Di laboratorium ini disediakan pula alat-alat untuk menilai status gizi, seperti timbangan berat badan, mikrotois atau pengukur tinggi badan, dasin, kaliper, dan lain-lain. Yang terakhir ada laboratorium konsultasi gizi. Laboratorium ini biasa digunakan mahasiswa untuk konseling tentang gizi. Saat ini, keenam laboratorium memang sedang tidak digunakan karena pembelajaran dan beberapa praktikum dilakukan secara mandiri di rumah. Namun, peralatan yang disediakan tetap dijaga dan dirawat dengan baik. Fasilitas yang keempat yaitu ruang kelas. Ruang kelas di kampus 3 jurusan gizi memiliki luas yang kurang lebih dapat menampung 50 mahasiswa. Ruang kelas ini sudah difasilitasi dengan papan tulis, AC, dan proyektor LCD. Tersedia juga ruang auditorium. Ini adalah ruang auditorium serbaguna. Ruangan ini biasanya digunakan untuk perkumpulan atau acara-acara seperti acara Mas dan Mbak Gizi, Nutrition Cup, dan lain-lain. Udah tahu kan kampus 3 jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Semarang? Sekian mengenai kampus 3 jurusan gizi. Sampai jumpa. Bye.